Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para petani dimanapun berada, khususnya petani tembakau, salam kenal, salam sukses bersama saya di channel Nusaimah Desa. Nah, jadi alhamdulillah untuk kegiatan aku kali ini masih basah ya, karena saya masih nyiram tembakau barusan, dan saya coba mau jawab dari komentator saya. Jadi pertanyaannya yang ini bisa dilihat ya. Jadi dari Madura Sumeneb. Oke, tetang Ketibi. Oke ya, salam sukses dari saya. Jadi terima kasih juga untuk penggongce aper yang mengkoro channelnya itu, akunnya namanya Madura Sumeneb. Tetap muncul laki, tetap muncul bini, iya kan? Ya intinya saya ucapkan terima kasih banyak untuk komennya. Kalau beliaunya itu sudah berani curhat, curhat lah namanya ya kan. Jadi beliau itu menyampaikan keluh kesahnya itu artinya beliau sudah merasa nyaman, dan saya sangat berterima kasih. Otomatis saya merasa bahagia sendiri kalau sudah memberikan kenyamanan kepada beliaunya atau yang lainnya mungkin. Jadi di sini kita sharing, kita saling tukar ilmu, tukar pendapat. Silahkan diambil jika bermanfaat dan abaikan saja jika dirasa kurang bermanfaat, kayak gitu. Saya bukan maksud menggurui atau sok tahu, ini saya hanya pure memberikan cerita. Oke. Jadi memberikan pengalaman saya di lapangan, apa yang saya lakukan terhadap tanaman tembakau saya. Ya bukan berarti tanaman saya bagus atau subur atau yang kayak gimana. Makanya saya juga perlu belajar dari kalian-kalian semua yang hebat di luar sana. Alangkah lebih baiknya sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk tinggalkan tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, like dan juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat nonton. Tanpa berlama-lama, ini karena kembali kepada pembahasan awal, saya mau jawab pertanyaan dari komentator yang ini. Beliau berkata bahwasannya tanamannya tidak rata, ada yang kecil, ada yang kuning, ada yang sejengkal, 2 jengkal. Itu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Dan untuk faktor penyebab dari tanaman-tanaman tersebut yang tidak rata atau tertinggal dari yang lainnya, di sini aku akan bahas, di mana akan dibahas dari paling dasar. Kenapa bisa dikatakan paling dasar seperti itu? Ya, karena kita akan mulai dari bibitnya. Bibit itu sangat berpengaruh, makanya kita harus pilih bibit yang benar. Ada beberapa jenis bibit tanaman tembakau yang perlu kita ketahui, namun tidak akan saya bahas di sini tentunya. Bahasnya kapan? Nanti kayak gitu. Satu persatu lah dulu. Kita bahas dari hal-hal yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan tanaman tembakau kita tidak rata atau tidak sama dengan yang lainnya.
Du entar de mamun lain ala umur petolekor kaji kini ke TV ya kan. Jadi apa itu penyebabnya, itulah yang perlu kita jawab di sini. Oke, lanjut. Yang pertama itu dari bibitnya. Otomatis ada kalanya penanaman bibit itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lumayan besar kayak gitu. Nah itu faktor yang pertama. Otomatis yang kecil itu ketika perawatannya tidak bagus atau kurang baik, dia akan jauh tertinggal dari yang besar. Satu. Yang kedua itu dari faktor tanahnya, dimana faktor tanah ini seperti yang saya jelaskan di proses penanaman ya, silahkan dicek videonya, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, bisa jadi dari tanah yang kurang gembur atau tanah yang kurang lembut, lecak ya, makanya diusahakan untuk penanaman tembakau ini pada tanah yang begitu lecak. Jangan sampai pada tanah yang keras kayak gitu ya, karena sulit untuk mengaplikasikannya dengan hidup yang baru. Kok jadi kayak gitu bahasanya? Jadi dia itu akan sulit hidup ketika yang lain itu sudah mulai berakar, dia itu mulai bersosialisasi dengan tempat yang baru. Seruwa ki kering, situng aja ki kering karena tanahnya itu keras kayak gitu. Maka usahakanlah tanahnya itu benar-benar gembur atau lecak. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga itu karena hama. Jadi perlu diperhatikan baik-baik petani tembakau ya. Jadi mohon maaf, hama ini sangat berpengaruh sekali terhadap tanaman tembakau kita. Maka dari itu perlu diantisipasi sejak dini agar tidak tertinggal jauh dari yang lainnya. Oh, bagaimana dengan tanaman sampean sendiri, Mbak? Tanaman saya pun ada yang tidak rata. Sudah saya lakukan beberapa prosedur. Jadi bahasanya mohon dimengerti ya. Jadi saya sudah lakukan semaksimal mungkin. Nah itu yang faktor. Dan untuk faktor berikutnya itu karena terendam air hujan, tergenang air hujan. Nah jadi air hujan itu sangat berpengaruh sekali terhadap tanaman tembakau kita. Seperti apa nanti efek positif negatif dari dari air hujan itu akan saya bahas di video berikutnya ya kan. Jadi terkilir satu persatu. Kalau sekarang kita bahas tentang hama, kita bahas tentang faktor penyebab tanaman kita kecil, atau kita bahas tentang apalah itu fik. Sampai duhur tak kira mulai, sampai duhur tak kira mare to yang akan mendengarkan sanggup nggak mendengarkan 1 jam saya apa-apa ya kan. Makanya terus kilir kalakkan sekone kayak gitu. Oke, di sini aku akan sepil beberapa contoh tanaman tembakau yang tidak rata atau tertinggal dari lainnya. Yuk tonton terus. Dan ceritanya ini aku lagi jalan cari contoh tanaman tembakau yang begitu kurang rata atau tidak begitu rata. Jadi bahasanya kok kayak gitu. Nah contoh yang pertama ini adalah tanaman Pak Metweri yang termasuk tetangga saya sendiri. Dan untuk ini adalah tanaman tembakau milik Pak Berdi. Kondisinya seperti itu ya. Jadi ada yang tidak rata juga. Untuk tanaman tembakau yang ini fix, ini positif andin Pak Wi. Dan deng. Ini adalah tanaman tembakau saya sendiri yang bisa dibilang juga tidak rata-rata amat kayak gitu ya. Dan besar kemungkinan faktor penyebab dari tanaman tembakau yang tidak rata untuk saat ini milik tetangga-tetangga saya itu karena terendam oleh air hujan yang sampai beberapa kali kayak gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga itu karena faktor-faktor yang sudah saya jelaskan pada pembahasan di awal. Ini bisa dilihat ya, ini ada 1 atau 2 bedang yang memang jelas sekali tidak rata dengan lainnya, bahkan menguning. Melanjutkan juga dari pertanyaannya Sumenep Madura itu tadi ya. Jadi kalau kuning atau biru, kayak gimana ya? Jadi kalau biru itu kemungkinan kebanyakan
pupuk, dan yang kuning itu bisa jadi karena kurang pupuk, atau yang faktor yang kedua itu karena hama itu tadi, kayak gitu ya. Adapun untuk penanganannya, gimana sih penanganannya untuk yang kecil? Yang pertama boleh kita tambahkan untuk pupuknya, namun dengan kadar atau takaran yang cukup, jangan terlalu banyak ya. Bisa jadi dia juga akan over, dia akan stres. Benih jan tekih jan semaput iya. Nah, terus yang kedua kita lakukan pendangiran lagi kayak gitu. Yang ketiga kita tambahkan untuk asupan airnya. Jadi yang biasanya kita lakukan penyiraman 1 kali sehari di pagi, kita tambahkan nanti di sorenya, kita pilih untuk yang kecil-kecilnya di airi lagi, disiram lagi kayak gitu. Insya Allah akan ngejar. Kalaupun dia tidak akan mungkin sama dengan yang lainnya yang sudah tumbuh besar, tapi paling tidak dia mampu ngejar ketertinggalannya kayak gitu ya. Nah, jadi itulah tadi pembahasan saya tentang beberapa faktor yang menyebabkan tanaman tembakau kita kecil, menguning atau sebagainya. Nah, seperti apa penanganan selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, and subscribe channel aku. Semoga rezekinya lancar, senantiasa diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajat keinginannya. Bagi yang baru temukan channel aku, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe-nya, karena 1 subscribe dari kalian merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri buat aku, dan semoga menjadi tambahan amal jariah. Amin amin ya robbal alamin. Dadah, salam setang dero orang matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.